Sobat, yuk cari tahu 4 kategori apa saja sih yang menyebabkan gugur seleksi administrasi untuk CPNS dan P3K 2021. Sebelumnya, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe serta diaktifkan pula loncengnya ya sobat. Kita mulai dari jumlah saingan. Sebenarnya ini nggak masuk kategori ya, tapi kalau dipikir-pikir dengan jumlah saingan yang ada, maka ini adalah salah satu penyebab peluang untuk gagal semakin tinggi sobat. Nah, salah satu contohnya itu di Kemenkumham ya, karena dibukanya formasi untuk lulusan SMA atau SMK, maka jumlah dari saingannya semakin tinggi, karena jumlah pendaftarnya melambung tinggi pada saat dimulainya pendaftaran hingga akhir ini. Jadi yang pertama tapi nggak saya masukkan ke dalam kategori 4 itu adalah jumlah saingan sobat. Pastikan jumlah sainganmu sedikit ya sobat. Alasan teratas, pelamar di SMA atau SMK dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat khususnya seleksi administrasi adalah karena faktor tinggi badan sobat. Pansel atau Panitia Pelaksana CPNS 2021 khususnya di Kemenkumham itu mensyaratkan baik untuk jabatan sipir atau penjaga tahanan sobat, serta bagian pemeriksa keimigrasian itu mempunyai ibaratnya batas minimum tinggi badan untuk pria maupun wanita. Nah, untuk kategori pria itu minimal itu 165 cm sobat. Jadi kalau tinggi badan sobat itu nggak sampai 165 ketika membuat surat pernyataan sehat, maka otomatis akan gagal atau gugur seleksi administrasi. Dan untuk kategori perempuan atau wanita itu 160 cm. Kan gini sobat ya. Nanti sobat itu akan diminta melaporkan atau mengupload sebuah surat pernyataan sehat dari ibaratnya bagian terkait apabila di sana nanti tercantum tinggi badannya itu tidak memenuhi ambang batas seperti 165 untuk laki-laki dan 160 untuk perempuan, maka auto TMS atau tidak memenuhi syarat. Dalam kategori lain adalah gugur ya. Nomor 2 adalah materai yang asli. Gunakanlah materai yang asli. Jangan editan atau hanya mengambil dari internet lalu diedit sedemikian rupa hingga kelihatan seperti asli ya. Pansel melalui tim verifikator memiliki alat khusus loh untuk mendeteksi keaslian dokumen termasuk keaslian materai tersebut. Bila ditemukan ada pelamar CPNS memakai materai palsu, dapat dipastikan dokumen lamarannya langsung gugur. Bahkan, si oknum pelamar CPNS pun bisa diproses secara hukum loh. Jadi, gunakanlah materai asli. Nomor 3, satu materai untuk satu dokumen atau satu surat. Gunakanlah satu materai untuk satu dokumen sobat. Penggunaan materai yang berbeda, contohnya satu di surat lamaran dan satu lagi di surat pernyataan. Jangan sampai materai yang sama kita gunakan di dua dokumen yang berbeda ya. Jangan coba-coba memakai satu materai untuk dua atau lebih dokumen. Tindakan seperti itu sudah diantisipasi oleh tim verifikator, mengingat bahwa penerimaan CPNS itu udah rutin loh. Penggunaan satu materai untuk beberapa dokumen berbeda bisa dengan dideteksi karena di setiap lembaran materai itu terdapat 17 nomor seri yang berbeda satu sama lain. Singkatnya, pencantuman nomor seri di materai seperti pada lembar uang kertas rupiah itu. Penggunaan satu materai untuk lebih dari satu dokumen juga dikategorikan pemalsuan dokumen yang akan berimplikasi pada hukum sobat. Jadi hati-hati ya. Nomor 4,
KTP, dan surat domisili. Bila ada pejuang NIP yang melamar CPNS di luar daerah asal, maka harus membuat domisili ya sobat. Pada saat hendak mengupload dokumen, jadikan satu file antara KTP dengan surat domisili tersebut. Bila dipisah, maka hal itu bisa fatal loh. Karena bukan tidak mungkin berkas lamaran si CPNS dinyatakan gugur seleksi administrasi oleh panitia pelaksana sobat. Kebanyakan yang gagal adalah lupa atau mungkin belum membuat surat domisili, lalu terburu-buru mengupload. Jadi, karena sekarang masih ada waktu 1-2 hari sebelum tanggal 26 ya sobat, periksa lagi, perbaiki jika salah, dan seandainya udah dipastikan benar, segera selesaikan.